Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kayaknya kurang semangat nih. Untuk memulai pertama kali ini kita harus ada semangat-semangatnya gitu lah ya. Jadi nanti ketika saya nanya apa kabar semuanya, kalian jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, Paham? Oke. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan, kehadiran, dan kesempatan yang telah teman-teman berikan kepada saya pada hari ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Fitri Fatona. Teman-teman dapat memanggil saya Fitri. Saya mahasiswa BKI IAIN Pontianak. Dalam proses konseling kelompok ini, saya berperan sebagai pemimpin kelompok. Yang mana pemimpin kelompok ini bertugas mengatur jalannya rangkaian kegiatan serta sebagai fasilitator. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Belum, Kak. Oke, kali ini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Konseling kelompok adalah sebuah bantuan untuk memecahkan suatu masalah yang dilakukan secara berkelompok. Seperti kita sekarang ini. Konseling kelompok ini akan dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Karena kita terkendala oleh pandemi ya, jadi tidak boleh berkumpul-kumpul dan tidak boleh mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengundang banyak orang. Jadi kita melakukan konseling kelompok kali ini menggunakan Zoom meeting. Waktu yang diperlukan untuk konseling kelompok ini selama 60 menit dalam 6 kali sesi pertemuan. Teman-teman, sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa yang terjadi dalam proses konseling kelompok ini tentunya hanya dapat dibahas dan diceritakan pada proses konseling saja. Maksudnya tidak dibawa keluar, karena dalam konseling ini kita memegang asas kerahasiaan. Dalam sesi proses konseling kita juga sepakat untuk menghormati dan menghargai sesama anggota. Kita dapat bergantian dalam menyampaikan instruksi dan tidak diperbolehkan memotong pembicaraan. Dan juga teman-teman diberi kesempatan selama 3-5 menit untuk bercerita, menyampaikan pikirannya dalam diskusi secara bergantian. Oke, apakah ada yang ingin disepakati lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Baik. Tidak ada, Kak. Teman-teman, saat ini kita dalam sesi pertemuan pertama. Tema besar dalam konseling kelompok kita kali ini adalah mengurangi prokrastinasi akademik mahasiswa. Pencapaian dari proses konseling ini ialah semua anggota kelompok tidak lagi menunda-nunda dalam mengerjakan tugas. Semua anggota memiliki tanggung jawab dalam tugas serta dapat memanajemen waktu dengan baik. Adapun pendekatan yang digunakan dalam konseling kelompok ialah konseling realita dan sesuai dengan topik-topik kunci materi yang akan kita laksanakan. Yang pertama sesi pertama kita akan melaksanakan keterlibatan dan penstrukturan kelompok yang kita lakukan saat ini, lalu isu-isu pemicu prokrastinasi akademik, eksplorasi data, pertimbangan nilai terhadap baik buruk, untung rugi perilaku sekarang, merumuskan perencanaan untuk mengubah perilaku, evaluasi, dan terakhir itu kesimpulan dan penutup. Baik, saya merasa sangat senang atas kehadiran teman-teman di sini.
Dalam kelompok kali ini kita tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Di dalam kelompok ini kita sama-sama belajar untuk berkembang, saling berbagi pengalaman, perasaan, dan pikiran. Jadi tidak ada yang perlu takut, nanti kalau aku jawab aku salah. Nggak boleh kayak gitu, kita semua di sini sama-sama belajar. Saya harap teman-teman tidak merasa sendiri untuk berusaha menemukan jalan keluar dari masalah prokrastinasi ini. Baik, mari kita mulai secara bergantian dengan memperkenalkan diri. Menyebutkan nama, alamat, terus sudah berapa lama teman-teman menyadari bahwa teman-teman mempunyai masalah dalam menunda-nunda tugas atau prokrastinasi ini. Lalu, apa saja yang teman-teman harapkan dalam konseling kelompok ini? Jadi yang pertama sebutkan nama, alamat. Yang ketiga, sudah berapa lama sih teman-teman merasakan adanya prokrastinasi akademik itu? Dan yang keempat itu, apa harapan teman-teman dalam konseling kelompok kali ini? Oke, silahkan dimulai. Siapa yang ingin menyampaikan terlebih dahulu? Bu, mohon maaf, mau nanya yang keempat tadi apa ya? Oh, yang keempat itu apa yang teman-teman harapkan dalam proses konseling kelompok ini? Harapan teman-teman dalam menjalankan konseling kelompok ini nih gimana? Saya, Bu, mau coba jawab. Oke, silahkan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kakak Fitriatul sudah memberikan kesempatan kami untuk berkenalan. Baiklah, yang pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama panggilan saya Dina. Saya tinggal di Rasawijaya 1, Kabupaten Kuburaya. Saya menyadari perilaku prokrastinasi ini sejak saya semester 2 saat baru mulai kuliah semester 2. Nah, dengan harapan saya yang keempat, pertanyaan keempat, harapan saya bergabung dalam kelompok konseling Kakak Fitriatul. Saya itu bisa mengelola, bisa mengurangi, bisa bahkan saya berharap juga untuk bisa menghilangkan perilaku prokrastinasi akademik saya, sehingga saya itu bisa menjadi pribadi yang berkembang dan kreatif. Sudah, Kak, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudari Dina. Selanjutnya, siapa yang ingin memperkenalkan diri? Saya, Kak. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Mardiana. Alamat tempat tinggal saya di Pal 9, nomor 88, Jalan Amanah. Kemudian berapa lama saya menyadari kalau saya melakukan prokrastinasi itu semenjak saya semester 2 kayaknya. Semester 2 kuliah di BKI. Saya merasa diri saya itu telah melakukan prokrastinasi. Kemudian harapan saya mengikuti konseling kelompok ini, berharap bisa menjadi pribadi lebih baik lagi, bisa menghilangkan perilaku atau sikap saya yang suka menunda-nunda tugas, mengerjakan tugas, sehingga saya bisa memiliki masa depan yang lebih baik lagi. Itu ya dari saya, Kak. Oke, terima kasih kepada Saudari Mardiana. Selanjutnya silahkan. Saya, Kak. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Nurjana, alamat saya di Sungai Bida. Jadi saya menyadari kalau saya mengalami prokrastinasi itu ketika saat kuliah sih, cuman lebih parahnya saat kalau kuliah online. Kalau kuliah online tuh bagi saya lebih gimana ya, lebih suka menunda-nunda pekerjaan karena ya udah santai nganggapnya gitu.
Terus harapan saya menjalani konseling ini adalah saya berharap bisa menghilangkan prokrastinasi itu agar saya itu bisa cepat lulus kuliah gitu kan, biar nggak menunda-nunda gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudari Nurjana. Selanjutnya yang terakhir. Terima kasih Kak Fitriatul. Perkenalkan, nama saya Elva Setiawati. Alamat saya di Jalan Ampera Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Saya menyadari ada perilaku prokrastinasi akademik saya ini sejak saya duduk di bangku perkuliahan ini. Nah, semakin kuliah online ini, perilaku prokrastinasi saya semakin menjadi-jadi. Saya sering menunda-nunda pekerjaan hingga mengerjakan tugas di H-1 sebelum mengumpulkannya. Nah, harapan saya mengikuti konseling kakak ini, saya dapat mengurangi perilaku prokrastinasi akademik saya. Nah, padahal prokrastinasi akademik itu bukan cuma di akademik saja. Perilaku penunda-nundaan suatu pekerjaan itu tidak hanya pada tugas. Jadi saya ingin mengurangi perilaku itu terhadap diri saya sendiri. Terima kasih, Kak. Oke. Terima kasih kepada Saudari Elva. Jadi rata-rata teman-teman menyadari adanya perilaku prokrastinasi ini sejak kuliah, di bangku kuliah. Oke, selanjutnya setelah kita berkenalan, kita masuk. Kita kali ini akan membuat list identifikasi mengenai kondisi diri, keadaan suasana seperti apa, dalam waktu yang dapat menimbulkan perilaku prokrastinasi atau menunda-nunda mengerjakan tugas. Nah, sekaligus diberikan skala numerik setiap listnya, misalnya saat kuliah online, seberapa sering saya melakukan prokrastinasi dalam skala 8 misalnya. Berarti kan kalau di skala 8 itu sangat sering ya, hampir selalu menunda pekerjaan. Nah, seperti itu. Nanti ada list kedua, misalnya saat lagi kurang sehat seperti itu, dan seterusnya. Dan juga berikan penjelasan bagaimana biasanya teman-teman mengatasi perilaku tersebut. Misalnya nih, saat teman-teman udah nggak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan tugas, lalu apa yang teman-teman lakukan, atau teman-teman sadar gimana sih harus mengerjakan tugas kayak gitu. Misalnya teman-teman sadarnya misalnya karena jika kuliah online, teman-teman mendapatkan notif WA dari teman misalnya, sudah mengerjakan tugas BKI perkembangan belum, misalnya seperti itu. Jadi saat misalnya saya biasanya mengatasi perilaku tersebut ketika teman saya sudah mengingatkan saya tugas. Nah, seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Jadi sudah jelas ya. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan kertas sama pulpen untuk menulisnya. Setelah teman-teman menulis, teman-teman bisa mengungkapkannya di aplikasi ini, di Zoom meeting ini. Saya beri waktu 15 menit untuk teman-teman berpikir dan mengerjakan list-list tersebut. Dapat dipahami? Bisa, Bu. Oke, silahkan. Dimulai dari sekarang ya.
Sudah, Kak. Sudah, Kak. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyelesaikannya. Saya minta siapa yang terlebih dahulu untuk untuk menjelaskan bagaimana hasil listnya. Bismillah, Kak. Mau coba. Siapa yang? Oke, silahkan kepada Saudari Nurjana. Saya hanya nulis ada 3 sih, Kak. Ketika saya terlalu bahagia tuh, saya mengalami prokrastinasi itu di skala 6. Terus kalau misalnya saya saat bad mood, lagi kesal, itu biasanya di angka 8. Terus kalau misalnya di kuliah online ini juga saya skalanya tuh 8 juga lah, sering gitu kan. Terus untuk mengatasinya tuh, menurut saya lihat tuh kalau misalnya udah dekat tuh, itu bakalan parno sendiri sih. Bakalan takut kalau nggak ngumpulin, kalau nggak selesai. Itu bakalan takut sendiri. Jadi makanya harus segera diselesaikan. Kayak gitu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudari Nurjana. Cukup sering juga ya menunda pekerjaan ini. Selanjutnya saya persilahkan siapa yang ingin menyampaikan hasilnya. Dina, Kak. Oke, silahkan Saudari Dina. Ya, Kak, saya tulis di sini. Nah, di sini saya menulis terjadi prokrastinasi, ibarat kayak kumatnya prokrastinasi saya tuh di saat muncul terlalu banyak tugas di saat yang hampir bersamaan. Pokoknya kayak di 1 minggu, di beberapa hari itu kayak dosen itu langsung ngasih banyak tugas, itu saya perilaku prokrastinasi saya kambuh. Lalu di saat waktu luang itu tingkat prokrastinasi saya 7. Terus di saat-saat bahagia tingkat prokrastinasi saya itu hanya 3. Terus saat bad mood perilaku prokrastinasi saya berada di poin 7. Saat bahagia perilaku prokrastinasi saya itu menjadi rendah karena saya itu menjadi termotivasi dan semangat untuk mengerjakan tugas karena ada hal yang membahagiakan yang menanti saya ketika tugas itu selesai gitu. Jadi saya semangat ngerjain tugas gitu, Kak. Oke. Terima kasih kepada Saudari Dina. Selanjutnya saya persilahkan siapa yang ingin menyampaikan hasilnya. Saya, Kak. Silahkan Saudari Mardiana. Saya, Kak, list-listnya yang pertama saya melakukan menurut saya nih Kak ya, Kak, saya melakukan prokrastinasi akademik tuh ketika yang pertama tuh saat ada waktu luang. Misalnya libur nih Kak. Nah, kan skalanya tuh di angka 7. Kemudian yang kedua, saat saya kan kuliahnya sambil kerja Kak. Nah, tuh saat sibuk kerja tuh skalanya 7 juga. Yang ketiga tuh saat saya rasa malas karena capek kan Kak kerja tuh, tuh di skala 8. Yang terakhir, yang keempat, saat saya biasa nonton film atau baca komik tuh biasa lupa waktu tuh Kak. Nah, jadi saya melakukan penundaan juga tuh ngerjain tugas itu di skala 6. Jadi cara saya untuk bisa biar ingat untuk ngerjakannya biasanya tuh mengatasinya tuh dengan biasa sih dapat chat dari kawan sih Kak, ini dekat lagi deadline ini loh, kayak gitu Kak, baru lah ingat. Atau saya biasa nengok kalender, oh tanggal ini ada deadline tugas, nah cepat saya ngerjakannya tuh kayak gitu Kak. Oke, terima kasih kepada Saudari Mardiana. Selanjutnya yang terakhir silahkan Saudari Elva. Baiklah, terima kasih Kak. Saya perilaku prokrastinasi akademik saya itu biasanya muncul kalau misalnya ada di waktu luang
Nah, itu skalanya ada di angka 7. Lalu tadi sama seperti Mardiana, saya juga sambil kerja, kuliahnya sambil kerja. Nah, itu skalanya ada di angka 8. Lalu ketika lagi nggak mood mengerjakan tugas, itu skalanya ada di angka 7. Dan apalagi kuliah online ini, angkanya ada di skala 8. Nah, memang cukup sering saya melakukan perilaku prokrastinasi akademik ini terjadi pada diri saya. Nah, saya menyadari kalau misalnya ada deadline tugas, tapi terkadang saya tuh lebih sering menanyakan kepada teman untuk mengingatkan kembali diri saya. Sekian, terima kasih, Kak. Oke. Terima kasih teman-teman. Sangat luar biasa sekali menyampaikan hasil evaluasi, hasil listnya. Di sini dapat saya lihat kebanyakan teman-teman melakukan prokrastinasi ini saat adanya waktu luang. Jadi saat waktu luang teman-teman pada terlena sehingga lupa untuk mengerjakan tugas. Ada juga yang karena terlalu bahagia, tidak ada mood. Ada juga yang karena kuliah sambil kerja, dan juga dalam di saat kuliah online. Di sini teman-teman sering melakukan prokrastinasi akademik. Gimana sih cara, nanti kita akan membahas di sesi selanjutnya, bagaimana cara kita untuk meminimalisir prokrastinasi akademik ini. Saya rasa pada pertemuan kali ini kita hanya perkenalan sekaligus membuka topik pembuka, yaitu perkenalan topik-topik ini seperti apa yang menyebabkan prokrastinasi dan juga bagaimana cara mengatasi prokrastinasi. Nanti di sesi selanjutnya kita akan melanjutkan dengan bagaimana sih dampak dari prokrastinasi ini. Sebelum masuk, kita akan menjadwalkan terlebih dahulu ya, kapan kita akan melaksanakan konseling pada sesi kedua. Kalau sesi pertama ini saya rasa cukup sampai di sini. Kita sudah perkenalan, kita sudah mengenalkan topik-topik, kita sudah sedikit melaksanakan list identifikasi. Jadi kita buat kesepakatan untuk pertemuan selanjutnya. Apakah bisa kalau saya beri hari Senin pukul 7 dan juga antara Senin pukul 7 dan hari Rabu pukul 8. Silahkan teman-teman kapan sempatnya, hari Senin atau hari Rabu? Rabu, Kak. Silahkan, Rabu. Yang lain? Rabu, Kak. Oke. Jadi mayoritas sepakat hari Rabu. Untuk pertemuan sesi kedua akan kita laksanakan di hari Rabu melalui virtual ya, tetap menggunakan Zoom meeting. Semoga teman-teman selalu sehat dan kita bisa dipertemukan dalam sesi kedua. Sebelum kita mengakhiri sesi pertama ini, kita adakan refleksi relaksasi diri terlebih dahulu. Teman-teman dapat menarik nafas perlahan sambil memejamkan mata. Tarik, hembuskan perlahan. Lakukan selama 3 kali. Tarik nafas, hembuskan perlahan. Tarik nafas, hembuskan perlahan. Dan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih atas waktunya, kesempatannya. Teman-teman meluangkan waktu untuk mengikuti sesi pertemuan konseling kelompok ini. Saya harap teman-teman tidak bosan dan selalu semangat untuk mengikuti konseling
sesi selanjutnya. Di sini Baik, saya sebagai pemimpin kelompok, saya memohon maaf jika ada kesalahan kata saya di sesi pertama ini. Semoga kita dipertemukan pada sesi selanjutnya, yaitu hari Rabu. Baiklah, pertemuan sesi konseling ini dapat kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil Terima kasih banyak, semoga sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama.